Salam, selamat pagi semuanya. Apa kabar saudara hari ini? Yes, luar biasa. Tuhan Yesus baik. Puji Tuhan, pada pagi hari ini kita bertemu kembali untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita akan siapkan hati dan pikiran kita untuk bersama-sama beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita akan mulai ibadah raya hari ini. Kita angkat lagu pujian, Bapa Engkau sungguh baik. Pada pagi hari ini
Kami datang kepadamu Tuhan mengucap syukur atas anugerah kasih-Mu. Kau memberikan waktu dan kesempatan bagi kami bersama dengan segenap jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Kami akan bersama-sama beribadah, memuji dan memuliakan Tuhan. Oleh karena itu ya Tuhan, kami menyerahkan ibadah raya pagi hari ini. Kiranya Tuhan pimpin, sertai dan berkati dari awal, pertengahan hingga selesainya, agar supaya semua acara dapat berjalan dengan baik, lancar dan selamat. Oleh karena itu, saudara-saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita akan mengucapkan doa bersama di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang lain yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Maulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kami serahkan kembali kepada Tuhan. Ada sukacita hari ini? Amin. Puji Tuhan, kita tahu bahwa kita mempunyai kawan yang sejati, yaitu namanya Yesus. Mari kita angkat lagu pujian, Yesus kawan yang sejati.
Mari kita buka di dalam Mazmur 93. Mazmur 93 ayat 1 sampai dengan 5. Beginilah bunyi firman Tuhan. Tuhan Raja yang kekal, Tuhan adalah Raja, Ia berpakaian kemegahan. Tuhan berpakaian, berikat pinggang kekuatan. Sungguh telah tegak dunia, tidak bergoyang. Tatahmu tegak sejak dahulu kala, dari kekal engkau ada. Sungai-sungai telah mengangkat ya Tuhan, sungai-sungai telah mengangkat suaranya. Sungai-sungai mengangkat bunyi hempasannya. Daripada suara air yang besar, daripada pecahan ombak lautan yang hebat, lebih hebat Tuhan di tempat tinggi. Peraturanmu yang sangat teguh, bait-Mu layak kudus, ya Tuhan untuk sepanjang masa. Amin. Mari kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita angkat lagu pujian Seperti Sungai yang Rindu. Salam, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pada pagi hari ini, saya akan menyampaikan berkat kebenaran firman Tuhan di dalam kitab Mazmur pasal 77 ayat 12 sampai dengan 16.
Saya akan membacakan buat kita semua. Demikianlah sabda firman Tuhan. Aku hendak mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan, ya aku hendak mengingat keajaiban-keajaiban-Mu dari zaman purbakala. Aku hendak menyebut-nyebut segala pekerjaan-Mu dan merenungkan perbuatan-perbuatan-Mu. Ya Allah, jalan-Mu adalah kudus. Allah manakah yang begitu besar seperti Allah kami? Engkaulah Allah yang melakukan keajaiban. Engkau telah menyatakan kuasa-Mu di antara bangsa-bangsa. Dengan lengan-Mu Engkau telah menebus umat-Mu, Bani Yakub dan Bani Yusuf. Amin. Demikianlah sabda firman Tuhan. Dan berbahagialah kita yang mendengar, dan tentunya kita juga akan lebih bahagia kalau kita bisa melakukannya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema khotbah pagi hari ini adalah Allah yang ajaib. Dalam kitab Mazmur 77 ayat 12 sampai dengan 16 adalah berbicara tentang keajaiban Tuhan terhadap umatnya bangsa Israel. Dan keajaiban itu menurut Kamus Bahasa Indonesia adalah sesuatu yang tidak masuk akal atau di luar jangkauan pikiran manusia. Secara akal sehat manusia tidak mungkin terjadi, tetapi mungkin bagi Tuhan. Raja Daud percaya keajaiban-keajaiban Tuhan di masa lalu terhadap umatnya. Bagaimana Tuhan memelihara umatnya, Bani Yakub, ketika mereka sedang menghadapi krisis pangan yang hebat, luar biasa. Dan bagaimana Tuhan menyertai Yusuf dari seorang budak sampai menjadi penguasa di Mesir. Tentunya semuanya ini tidak terlepas dari keajaiban-keajaiban Tuhan yang Tuhan nyatakan kepada umatnya bangsa Israel. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita mempelajari kebenaran firman Tuhan, bagaimana Allah campur tangan di dalam kehidupan umatnya bangsa Israel. Tuhan senantiasa menyatakan kasih-Nya yang sungguh luar biasa kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Dan mereka selalu mengalami sesuatu, hal-hal yang sungguh luar biasa. Dan yang harus menjadikan pertanyaan bagi kita semua, mengapa mereka bisa mengalami hal-hal yang demikian hebat, luar biasa. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita merenung kembali akan kebenaran firman Tuhan, bahwa Abraham, Ishak dan Yakub, mereka adalah orang-orang yang senantiasa percaya kepada Tuhan, Khalik langit bumi dan segala isinya. Itulah yang membuat mereka mengalami suatu mujizat yang luar biasa. Ketika Abraham sudah usia 100 tahun dan Sarah 90 tahun, maka Abraham dan Sarah ini juga mengalami mujizat Tuhan yang luar biasa.
Ya, padahal pada saat itu istrinya Sarah sudah mati haid. Secara akal sehat, logika manusia, sudah tidak mungkin untuk mendapatkan seorang keturunan. Tetapi mungkin bagi Allah, oleh karena Abraham percaya kepada Tuhan. Demikian juga kepercayaan Abraham diturunkan kepada anaknya Yakub dan juga cucunya Ishak. Demikian juga kalau kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus, maka hal itu juga akan dinyatakan di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena kita ini adalah Israel rohani, di mana kita sebagai umat Allah, bangsa Israel, secara rohani kita juga mendapatkan hak untuk merasakan bagaimana mujizat Allah itu dinyatakan di dalam kehidupan kita. Namun yang menjadikan pertanyaan bagi kita semua, saudara, apakah kita mau tetap menjadi orang yang percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus? Saudara, saya lihat ada banyak orang-orang yang dahulunya percaya kepada Tuhan, tetapi begitu di tengah perjalanan hidupnya menghadapi suatu masalah, tidak sedikit dari antara mereka yang lalu akhirnya meninggalkan Tuhan. Nah, oleh karena itu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, sekiranya kita ingin merasakan kuasa mujizat Tuhan, maka hendaklah kita mau menjadi orang yang tetap percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Saya yakin dan percaya, jikalau Bapak Ibu Saudara tetap percaya, maka kuasa mujizat Tuhan itu akan dinyatakan di dalam kehidupan kita. Kita percaya bahwa bagi Tuhan tidak ada yang sulit. Tuhan mampu sanggup melakukan semua masalah yang ada di dalam kehidupan kita. Nah, oleh karena itu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, syarat utama ya untuk kita mendapatkan mujizat Allah, kita harus tetap menjadi orang yang sungguh percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Saya yakin dan percaya, apabila kita sungguh percaya, mujizat Allah itu akan dinyatakan di dalam kehidupan kita. Saudara, mengapa Tuhan tidak bisa mengadakan mujizat di daerahnya sendiri, yaitu di Nazaret? Karena orang-orang di Nazaret, mereka tidak percaya akan kuasa Tuhan Yesus Kristus, sehingga di Nazaret tersebut tidak banyak Yesus mengadakan mujizat. Padahal kalau kita lihat di dalam Perjanjian Baru, mulai dari Matius, Markus, Lukas, Yohanes, ada banyak sekali Tuhan Yesus mengadakan suatu mujizat. Berbagai macam sakit penyakit dapat disembuhkan oleh kuasa Tuhan kita Yesus Kristus. Tetapi mengapa di Nazaret Yesus tidak banyak mengadakan mujizat? Karena orang-orang di Nazaret, mereka tidak percaya akan kuasa Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita buka di dalam Matius pasal 13 ayat 53 sampai dengan 58. Dan saya akan membacakannya. Demikianlah sabda firman Tuhan. Setelah Yesus selesai menceritakan perumpamaan-perumpamaan itu, ia pun pergi dari situ.
Setibanya di tempat asalnya, Yesus mengajar orang-orang di situ di rumah ibadat mereka. Maka takjublah mereka dan berkata, "Dari mana diperolehnya hikmat itu dan kuasa untuk mengadakan mujizat-mujizat itu? Bukankah ia ini anak tukang kayu? Bukankah ibunya bernama Maria dan saudara-saudaranya Yakobus, Yusuf, Simon dan Yudas? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan semuanya ada bersama kita? Jadi dari mana diperolehnya semuanya itu?" Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, "Seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya." Dan karena ketidakpercayaan mereka, tidak banyak mujizat diadakannya di situ. Nah, inilah permasalahannya, saudara-saudara. Ketika kita tidak mempercayai akan kuasa Tuhan, maka kita tidak akan pernah mengalami kuasa mujizat Tuhan. Syarat mutlak yang harus kita miliki ketika kita ingin mendapatkan kuasa mujizat Tuhan, maka kita harus percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Percaya dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap akal budi. Saya yakin dan percaya bagi Tuhan kita Yesus Kristus tidak ada perkara yang sulit. Apapun masalah yang saudara hadapi saat ini, tidak ada yang sulit bagi Tuhan. Tuhan mampu dan sanggup menyelesaikannya. Syaratnya adalah kita mau dengan sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Itu yang pertama, saudara. Kemudian yang kedua, bagaimana supaya kita bisa memperoleh kuasa mujizat Tuhan? Karena Tuhan kita ini adalah Tuhan yang sungguh luar biasa, yang mampu sanggup melakukan segala sesuatu di dalam kehidupan kita. Kalau kita perhatikan, saudara-saudara, ketika Yakub menghadapi krisis pangan, tidak ada bahan makanan yang bisa mereka olah. Mereka menyuruh kepada anak-anaknya untuk membeli gandum. Bapak Ibu Saudara, mari kita buka di dalam kitab Kejadian. Kejadian 42 mari kita lihat di dalam Kejadian 42 ayat pertama sampai ketiga. Demikianlah sabda firman Tuhan. Setelah Yakub mendapat kabar bahwa ada gandum di Mesir, berkatalah ia kepada anak-anaknya, "Mengapa kamu berpandang-pandangan saja?" Lagi katanya, "Telah kudengar bahwa ada gandum di Mesir. Pergilah ke sana dan belilah gandum di sana untuk kita, supaya kita tetap hidup dan jangan mati." Lalu pergilah 10 orang saudara Yusuf untuk membeli gandum di Mesir. Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, setelah kita mempunyai kepercayaan akan kuasa Tuhan, maka yang kedua ini yang harus diperhatikan dan harus dilakukan. Kita mau bertindak. Yakub tidak hanya berdoa, tetapi Yakub memerintahkan kepada anak-anaknya untuk membeli gandum di Mesir, karena di Mesir di sana berlimpah-limpah makanan.
Dan apa yang mereka lakukan, saudara? Mereka pergi untuk membeli gandum di Mesir. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, seringkali di dalam kehidupan kita hanya mempercayai akan kuasa Tuhan tanpa ada suatu tindakan apapun. Tuhan akan memberkati kepada kita apabila kita juga mau melakukan sesuatu. Kita percaya bahwa apa yang kita kerjakan, Tuhan akan campur tangan memberkatinya. Oleh karena itu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, di samping kita percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Tuhan menjaga, melindungi, maka kita juga mau punya hikmat bagaimana supaya kita dapat hidup dengan higienis, dengan bersih, dengan sehat. Bagaimana supaya kita tidak terdampak dengan virus corona ini. Kita sebagai anak-anak yang patuh taat kepada Tuhan dan patuh taat juga kepada pemerintah, maka marilah kita juga mau melakukannya. Ya, di mana kita harus selalu atau sering-sering cuci tangan dengan sabun. Kemudian tangan kita, badan kita juga disemprot dengan hand sanitizer agar kuman-kuman tidak menempel di dalam tubuh kita. Di samping itu juga, saudara, kemanapun Bapak Ibu Saudara bepergian, saudara jangan lupa untuk memakai masker dan jaga jarak. Nah, jadi saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, tindakan-tindakan seperti inilah yang akan mampu sanggup memberikan pertolongan kepada kita. Kalau kita lihat bagaimana Yakub, dia tidak sekedar percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan memenuhi apa yang menjadi kebutuhannya, tetapi Yakub dan anak-anaknya juga mau berusaha mencari di mana ada bahan makanan. Demikian juga untuk kita semua saat ini, saudara. Kalau kita ingin benar-benar hidup sehat, maka marilah kita juga mau memperhatikan protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah kita. Perhatikan dengan serius, dengan sungguh-sungguh. Saya yakin dan percaya kita semua akan terhindar dari yang namanya sakit virus corona ini, saudara. Oleh karena itu, jagalah kesehatan dengan sebaik-baiknya. Saya yakin dan percaya Tuhan akan memberikan kekuatan kesehatan yang sempurna kepada kita. Dan di samping itu juga, saudara, kita juga harus mengkonsumsi makanan-makanan yang bergizi, agar di dalam tubuh kita ini memiliki imun yang kuat untuk melawan virus-virus yang akan menyerang di dalam kesehatan tubuh kita. Oleh karena itu, marilah saudara-saudara, kita mau menjadi orang yang sungguh-sungguh percaya akan kuasa Tuhan dan juga mau memperhatikan protokol kesehatan ini, agar supaya kita dapat terbebas dari sakit penyakit ini, saudara. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan juga bukan hanya memberikan pelindungan, kekuatan, dan kesehatan. Kalau kita perhatikan, Tuhan mampu sanggup menyelesaikan masalah-masalah yang lain yang ada di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, saudara-saudara, janganlah kita segan-segan untuk terus-menerus datang kepada Tuhan. Di dalam Matius 11 ayat 28, mengajak kepada kita semua agar supaya kita datang pada Tuhan. Demikianlah sabda firman Tuhan. Matius 11 ayat 28.
Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita, saudara, ketika kita berbeban berat, kita harus datang pada Tuhan. Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang kita kenal. Di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, apapun masalah saudara, Dia sanggup menyelesaikannya, saudara. Oleh karena itu jangan segan-segan untuk datang pada Tuhan, menyerahkan segala apa yang menjadi permasalahan Bapak Ibu Saudara sekalian. Tidak ada yang sulit bagi Tuhan. Semua masalah dapat diselesaikan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan, ketika tantangan, rintangan, masalah datang dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan pergi ke Allah yang lain. Ya, karena Bapak Ibu Saudara punya Allah yang dahsyat, yang hebat, yang luar biasa, yang mampu sanggup memberikan pertolongan, jalan keluar atas setiap pergumulan yang saudara hadapi saat ini. Oleh karena itu sangat tidak diperkenankan bagi anak-anak Tuhan untuk pergi ke alternatif, ya, kepada paranormal, para dukun, ya, karena kuasa Tuhan lebih besar daripada mereka semuanya itu. Oleh karena itu, saudara-saudara, marilah kita mau senantiasa datang kepada Tuhan. Firman Tuhan juga memberikan jaminan kepada kita di dalam Matius 7 ayat yang ke-7. Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, dan ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Kita harus memohon dengan mulut kita sendiri, saudara. Di situ ada jaminan. Ketika kita meminta, maka Tuhan akan memberi. Ketika kita mencari, maka kamu akan mendapat. Dan tadi keluarga Yakub sudah dapat menjadi contoh teladan. Ketika mereka tidak ada makanan, mereka mencari di mana yang ada makanan. Mereka pergi ke Mesir untuk membeli bahan makanan di sana, dan mereka pun mendapatkannya. Bagaimana dengan Bapak Ibu Saudara sekalian ketika diperhadapkan dengan kekurangan, dengan sakit penyakit, dengan masalah-masalah yang lain? Bapak Ibu Saudara punya Tuhan, Allah yang perkasa, Allah yang hebat, Allah yang penuh dengan kasih, yang senantiasa mau mendengar dan menjawab apa yang menjadi pergumulan Bapak Ibu Saudara sekalian. Selama Bapak Ibu Saudara tetap menjadi orang yang percaya dan setia untuk melakukan apa yang menjadi firman-Nya, saya yakin saudara, kita akan bisa mengalami kuasa mujizat Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita tidak perlu memikir masalah-masalah yang spektakuler, yang besar. Tetapi ketika Bapak Ibu Saudara bisa bangun, itu juga sudah merupakan suatu mujizat. Bisa bangun dengan sehat dan selamat, itu sudah merupakan suatu anugerah. Coba kalau Bapak Ibu Saudara terkena virus corona, sudah langsung saudara. Karena penyakit ini sangat hebat penularannya. Ya, oleh karena itu kita harus bersyukur dengan situasi kondisi kita saat ini, apapun keadaannya. Dan kita percaya bahwa pertolongan Tuhan, kuasa mujizat Allah akan dinyatakan di dalam kehidupan kita semua, orang-orang yang percaya kepadanya. Amin. Oleh karena itu, mari saudara,
kita mau tetap percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus dan mau melakukan apa yang menjadi perintahnya. Saya yakin kuasa mujizat Allah akan dinyatakan di dalam kehidupan kita semua yang percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan atas berkat kebenaran firman Tuhan yang kami dengar pagi hari ini. Pengetahuan dan kemampuan kami terbatas, namun kami yakin dan percaya kuasa Tuhan tidak terbatas. Roh Kudus akan mampu sanggup memberitahukan kepada kami masing-masing dengan lebih jelas dan gamblang, sehingga kami dapat mampu sanggup untuk melakukannya di dalam kehidupan kami, sehingga kehidupan kami akan penuh dengan kuasa mujizat Allah di dalam kehidupan kami. Kami percaya tidak ada yang mustahil bagi Allah. Tuhan mampu sanggup melakukan semuanya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Demikian firman Tuhan, bila dapat menjadi berkat bagi kita semua. Dan saya serahkan kembali kepada pemimpin pujian. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, kita telah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita akan tutup ibadah raya hari ini. Mari kita angkat lagu pujian, Besar dan Ajaiblah Karyamu.
ibadah raya pada hari ini dengan doa. Mari kita bangkit berdiri dan kita akan berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami sembah, kami kenal dalam nama Yesus. Kami datang padamu Tuhan mengucap syukur atas anugerah kasih-Mu yang telah memimpin sehingga ibadah raya pagi hari ini dapat berjalan dengan baik, lancar dan selamat. Dan sebelum kami mengakhirinya, kami mau menyerahkan segala pergumulan kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan tolong berkati untuk pemerintah, bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan memberikan hikmat kepada semua para pemerintah kami, baik yang ada di pusat di daerah, sehingga mereka mempunyai kebijaksanaan dan kearifan untuk bisa segera menyelesaikan kasus yang sedang terjadi dan melanda negara tercinta Indonesia ini, agar supaya Indonesia Tuhan dapat segera bebas dari wabah corona ini. Dan juga kami berdoa untuk anak-anak-Mu yang saat ini sedang terkena dampak penyakit corona ini. Kiranya Allah akan terus menjamah, memberikan kesembuhan, kesehatan dengan sempurna. Kami percaya kuasa-Mu, mujizat-Mu masih ada sampai saat ini. Oleh karena itu ya Tuhan, kami menyerahkan untuk anak-anak Tuhan yang saat ini sedang terkena sakit oleh karena corona ini. Kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu Tuhan jamah. Kami percaya di dalam nama Yesus Tuhan, segala sakit penyakit dapat disembuhkan. Oleh karena itu ya Tuhan, tolong jamah berikan kesembuhan, kesehatan dengan sempurna. Kami juga berdoa untuk keluarga-keluarga yang ditinggalkan oleh karena penyakit corona ini, di mana banyak sekali Tuhan, sudah 1.500 lebih Tuhan korban meninggal akibat corona. Kami berdoa untuk pihak-pihak keluarga yang ditinggalkan. Kiranya penghiburan daripada Allah di dalam Roh Kudus akan mampu sanggup memberikan sukacita, damai sejahtera kepada mereka, sehingga mereka mampu dan sanggup menghadapinya. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk segenap jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Kiranya kasih setia Tuhan menyertai dalam kehidupan mereka. Berkati segala usaha pekerjaan mereka. Berikan kemudahan, kelancaran. Mereka bisa mencukupi apa yang menjadi kebutuhan mereka. Semuanya untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami sadar bahwa masih ada banyak doa-doa kami yang belum dapat kami sampaikan kepada-Mu oleh terbatasnya waktu ini. Namun kami yakin dan percaya bahwa Tuhan telah mendengar dan menjawab apa yang menjadi pergumulan doa kami pada pagi hari ini. Oleh karena itu, sidang jemaat Tuhan yang kami kasih dalam Yesus, mari angkat tangan kita untuk menerima berkat Tuhan. Terimalah anugerah berkat dari Allah Bapa, kasih nikmat dari Tuhan kita Yesus, serta dalam pimpinan kuasa Roh Kudus akan menyertai saudara sekalian dari saat ini sampai datang kedua kali. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Demikian ibadah pagi hari ini. Untuk persembahan dan persepuluhan dapat dikumpulkan di rumah masing-masing. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.